Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Janjimu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya sekalipun lama kita tak berjumpa, saya percaya Tuhan selalu berserta dengan saudara. Apa kabar saudara hari ini? Apakah saudara sudah tertawa? Jika belum, tertawalah. Bukankah kata orang hidup ini berat? Maka sisihkan waktu dalam satu hari untuk bisa tertawa. Bukankah banyak orang mengatakan bahwa tertawa itu sesungguhnya adalah ekspresi gembira, sukacita. Dengan tertawa, seolah ingin mengatakan kepada banyak orang
akan hati yang lapang, akan hati yang tiada beban, dan tertawa, muka gembira, itu adalah tandanya. Memang Bapak Ibu, tertawa itu memang bisa menjadi pengalih, bahkan pengalah segala beban yang ada di hati. Dengan tertawa, orang mengatakan ada obat yang mujarab. Karena itu tertawalah. Tertawalah di tengah hidup yang susah ini. Tapi memang begini Bapak Ibu. Apakah memang selalu tertawa itu simbol bahagia? Jadi pikir-pikir, belum tentu juga kali ya. Karena kalau kita mencermati kehidupan kita, ada banyak juga tertawa yang jauh dari bahagia. Misalnya, orang menghina, itu juga bisa diekspresikan dengan tertawa loh. Mentertawakan kebodohan orang lain. Tertawa sinis, bukan tertawa bahagia. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan, dia sangat pintar tertawa. Bahkan tidak ada apa-apa pun dia tertawa lepas. Ya cuma catatannya, jangan tertawa bersama mereka. Ya, karena nanti bisa-bisa sulit membedakan siapa yang terganggu. Atau ada juga saudara, orang yang tertawa karena sebuah keraguan. Nah, untuk ini Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan satu tokoh di dalam Alkitab. Orang yang tertawa bukan karena bahagia, tetapi karena sebuah keraguan. Dan itu diwakilkan oleh seorang lansia yang namanya Sarah. Mari Bapak Ibu, bukalah Alkitab kita. Saya ingin membagikan firman Tuhan hari ini dari Kejadian pada pasalnya yang ke-18. Kejadian 18 ayat 12 hingga 15. Firman Tuhan berkata begini. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu? Sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum peristiwa perjumpaan Abram dan Tuhan dalam bacaan ini, saudara tentu masih ingat akan sebuah janji yang diungkapkan Tuhan tentang keturunan. Bukankah di awal perjalanan yang besar ini, salah satu hal yang Tuhan katakan kepada Abram dan tentu saja kepada Sarah adalah bahwa mereka akan diberi keturunan. Bahkan yang menarik adalah
bukan sekedar keturunan, bukan sekedar anak, tapi hadirnya sebuah bangsa yang besar. Yang saking besarnya, Tuhan itu sampai berkata, keturunanmu akan seperti pasir di tepi laut, bintang di angkasa. Seolah-olah hendak mengatakan bahwa kalau ada orang yang bisa menghitung pasir di pantai, bintang di angkasa, pasti bisa menghitung berapa jumlah keturunan Abraham dan Sarah. Tapi mulailah tertawa Bapak Ibu. Mengapa? Karena Abraham berusia 75 tahun dan Sarah 65 tahun saat itu. Lucu kan? Lucu. Sudah tertawa? Tetapi saya percaya Bapak Ibu. Tertawa Anda dan saya bukanlah tertawa tergelitik karena sebuah kelucuan. Tapi kita tahu kok. Kita tertawa karena kita merasakan sesuatu yang ganjil, yang aneh. Usia segitu bakal punya anak. Usia 65, hamil, nggak kebayangkan? Ada enggak? Bapak Ibu, terutama wahai lansia, ibu-ibu, yang percaya dengan kenyataan ini. Mungkin ada yang mengatakan, loh saya percaya Pak. Tuh, Sarah ternyata bisa kan? Iya, betul. Tapi bukan Sarah yang dimaksud, tetapi saudara. Jika saudara sendiri yang menjadi Sarah pada waktu itu, dan Tuhan ngomong bahwa engkau akan punya momongan di usia yang sudah sangat lanjut, mulailah tertawa. Tertawa meragukan. Dan kelucuan-kelucuan belum selesai. Setelah Tuhan berjanji di usia 65 tahun, janji itu diucapkan kembali ketika Sarah berusia lebih tua dari janji yang pertama. 25 tahun sejak janji itu diungkap oleh Allah. Ternyata Sarah tidak hamil pula, saudara. Ada delay. Kalau kita naik pesawat, ada delay. Saudara, adakah sampai hari ini Anda yang sudah mungkin menikah 10 tahun, 15 tahun, tapi engkau belum memiliki momongan? Apa perasaan saudara? 1 tahun, 2 tahun, pengharapan mungkin masih melekat erat. Tapi bagaimana ketika waktu itu molor panjang sampai 10 tahun pernikahan saudara, 15 tahun, masihkah kita berharap? Banyak pasangan mengatakan tidak berharap. Ini 25 tahun saudara. Sejak Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu keturunan yang besar. Pura-pura keturunan yang besar Bapak Ibu. 1 orang anak pun tidak. Ini Tuhan ngeledek, bercanda, atau anak muda katakan sekarang ngeprank ya. 75 tahun saja sulit dipercaya. Sekarang di usia Abraham 99 tahun dijanjikan keturunan yang serupa. Karena itu tidak berlebihan kalau dalam bacaan kita, Sarah mengatakan, akan birahikah aku setelah aku sudah layu dan tuanku sudah tua. Memang Sarah masih cukup sopan dalam hal tertawa. Dia tidak tertawa terbahak-bahak. Namun perhatikan,
Tuhan mengerti bahasa tertawa tanpa suara. Tertawa karena keraguan. Saudara, kisah Abram dan Sarah sesungguhnya merupakan satu kisah di antara banyak kisah nyata di dunia ini tentang percaya di tengah-tengah kemustahilan. Memang ada banyak cerita yang endingnya sama seperti Abram dan Sarah yang punya anak sekalipun sudah tua. Ada banyak kisah mungkin dalam hidup kita yang mungkin rasanya mustahil Tuhan berikan saat itu pula. Entahkah mungkin sembuh dari sakit, sementara dokter para medis mengatakan tidak mungkin engkau sembuh, usiamu tinggal beberapa waktu saja. Ternyata sembuh. Happy ending seperti Abram dan Sarah. Tertimpa kecelakaan yang sangat fatal dan engkau selamat. Atau apalah kisah hidupmu yang happy ending ujungnya. Namun saudara, bukankah ada banyak cerita kehidupan yang lain yang beda jauh dengan Abram dan Sarah? Saat kemustahilan tetap menjadi kemustahilan. Ketidakmungkinan tetap menjadi ketidakmungkinan. Yang memang semuanya itu hanya akan berujung pada menyerah dan pasrah. Sekalipun doa begitu tekun sudah diungkapkan, sekalipun segala cara sudah ditempuh, mungkin saat ini orang mengatakan ini saatnya tertawa. Tertawa karena keraguan. Saudaraku, memang tidak pernah mudah memahami maksud Tuhan atas hidup kita. Dari soal hidup kita sehari-hari, soal keluarga lah, ekonomi lah, anak-anak, pasangan hidup, masa depan, sampai pandemi hari ini yang masih mengancam hidup kita. Kita seolah diperhadapkan dengan kemustahilan, ketidakmungkinan. Kita masih bergelayut dengan begitu banyak keterbatasan manusiawi. Yang seringkali solusinya ya cuma sepenggal statement saja. Ya itulah kehidupan. Sangat manusiawi dan sangat terbatas. Cuma itukah? Hanya itu sajakah solusi kehidupan? Renungkan dua hal dari kisah Abram dan Sarah. Yang pertama, kisah kehidupan Abram dan Sarah hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Begini, berkuasa di sini maksudnya adalah Tuhan mengatur kehidupan. Tuhan menata kehidupan yang apapun yang kita jalani. Hidup, sadarilah, pada dasarnya bukan milik kita loh. Kita semua itu dipinjami dan dipercaya atas segala sesuatu yang hari ini mungkin engkau katakan menjadi milik. Ada perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segala ketekunan yang harus lebih dulu kita perjuangkan. Ada juga perkara-perkara yang adalah hak Tuhan untuk berkarya sementara kita menanti. Ketika kita menyadari dua wilayah itu, maka sebetulnya kita tidak perlu terjebak dalam urusan mungkin atau tak mungkin. Tak ada wilayah itu. Yang ada adalah wilayah yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, dan ada wilayah Tuhan dengan segala kehendaknya. Sama seperti Sarah.
usia secara manusiawi memang tak mungkin. Namun Tuhan ingin berkata, jangan terkurung pada logika manusia belaka. Karena di hadapan kita ada Tuhan yang melebihi logika kita. Dan itulah otoritas Tuhan. Memungkinkan segala sesuatu yang bagi kita manusiawi sangat tak mungkin. Yang kedua, renungkanlah. Sepanjang apapun janji itu diucap, bukankah Tuhan selalu menepati janji-janjinya? Memang tidak pernah tahu mengapa 25 tahun. Mau diperdebatkan juga percuma. 25 tahun tetap 25 tahun, misteri tetap misteri. Ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa kita ungkap. Mengapa kok tidak dari dulu saja? Saat Abraham masih umur 25, saat mereka masih muda, produktif, diberi momongan, diberi janji, kemudian jadi bapa atas bangsa Israel. Mengapa? Ada banyak pertanyaan di seputar itu, namun bertanya boleh, tapi jangan berspekulasi dengan jawaban kita. Apalagi kita merasa bahwa jawaban kita lah yang paling benar. Logika kita terbatas. Kita tak mampu menjawab logika Tuhan yang tak terbatas itu. Lebih baik mari jadikan cerita ini sebagai sebuah jaminan bahwa janji Tuhan selalu ditepatinya. Dalam setiap masalah kita tahu Tuhan bekerja menuntaskan masalah. Tuhan pun turut berpikir bersama-sama kita. Dan satu kekuatan kita, bersama Tuhan ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar buat kita. Pegang janji Tuhan buat kita. Ketika kita masuk dalam persoalan, lihatlah bagaimana Tuhan kita yang kreatif memanfaatkan setiap persoalan untuk membentuk kehidupanmu, memprosesmu, menumbuhkanmu menjadi seorang yang tangguh sama seperti Dia. Dan Dia membuka setiap jalan yang telah disediakan bagi kita. Jadi, masihkah kita mentertawakan karyanya? Masih ragukah kita akan jalannya? Jalan kita tak pernah sempurna. Karena itu jangan pernah meragukan jalan yang sempurna dalam hidup kita. Tertawakan kebodohanmu, tertawakan kebodohan kita, dan sambutlah setiap kehendaknya dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Kehidupan mungkin rumit di hadapan kami, ya Allah. Mencekam, dan banyak hal yang mungkin kami kehendaki tidak kami dapatkan. Hidup mungkin membuat kami bingung dengan segala macam pertanyaan demi pertanyaan. Tetapi melalui kisah ini, Abram dan Sarah, Tuhan mau tunjukkan kepada kami bahwa kemustahilan bukanlah wilayah Allah. Tetapi kemungkinan akan terjadi karena kuasanya. Saat ini kami mungkin secara manusiawi menghadapi kemustahilan dalam menghadapi penyakit. Mungkin banyak keluarga yang menghadapi kemustahilan karena persoalan yang meruncing dalam hidup mereka. Ada banyak orang hari ini yang mengatakan tidak ada lagi harapan untuk kami tetap boleh bertahan. Tapi iman kami berkata, kami punya Allah yang luar biasa.
Kami punya Allah yang sempurna, yang akan menyempurnakan setiap ketidaksempurnaan kami. Karena itu kami berserah dan mulai mentertawakan diri kami, kebodohan, kelemahan kami, supaya kami pada akhirnya bisa tertawa lepas bahagia oleh karena sukacita yang Allah telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat perenungan, buat vitamin bagi jiwa kami. Biarlah terus menguatkan kehidupan iman kami. Di dalam Engkau Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat mempersiapkan Natal. Kiranya kelahiran Yesus mengokohkan kita bahwa tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua Indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, masa depanku. pada Tuhan ku serahkan